Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas siddiq wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara sahur bersama tokoh, dan alhamdulillah ikhwan akhwat, kali ini kita mendatangi pondok pesantren ilmu Al-Qur'an Al-Misbah ya. Bersama kita ada pengurusnya, pendiri dan juga pembina pesantren ini, Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Habib, sehat ya? Masya Allah, apa kabar Kiai? Sehat? Masya Allah. Bagi kawan akhwat yang suka menyimak bincang ulama acara Senin siang, mungkin tak asing lagi bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Sudah 2 kali mengisi di bincang ulama Kiai ya, Masya Allah. Dan juga ikhwan akhwat yang ikut PKD PBNU ya, pendidikan kader dakwah, Kiai Misbahul Munir juga mengajar di situ, Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Masya Allah, cukup berperan Kiai Haji Misbahul Munir terhadap dakwah di Radio Silaturahim. Syukran Kiai, jazakallah khair. Sama-sama. Terima kasih sudah diterima di pesantren, Masya Allah. Kalau terdengar sayup-sayup ini, kita sedang berada di pondok pesantren beliau. Pondok pesantren luar biasa sekali, menarik, banyak anak-anak, dan di sini emang base-nya itu warga kayaknya. Ya. Jadi kegiatan di pesantren ini memang konsepnya menyatu dengan warga. Oh, Masya Allah. Karena kita menyiasati kondisi di Jakarta. Oh, aji. Kalau di daerah Bogor atau di daerah yang masih luas lahannya, ya konsepnya bikin satu pesantren, lingkungan tersendiri, dan kita bangun terisolasi tradisi gitu ya. bi'ah di sana. Kita ini menyiasati ya. Dan inilah bagian daripada ikhtiar kami untuk nasrul ilmi. Masya Allah. Tersampainya ilmu agama terhadap masyarakat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di sini santrinya ada berapa Kiai? Santri di sini hampir 500 ya. Tapi memang ada yang menginap, ada yang tidak. Dan memang konsepnya yang terpenting mereka mengaji. Mengenal terhadap ilmu agama. Dalam hal ini saya berpikir sederhana bahwa mereka mau mengaji sudah syukur gitu. Sebabnya kalau berorientasi kepada biaya, mereka tidak akan mau mengaji. Betul. Maka saya istilahkan gratis ya. Tapi sebenarnya pendidikan gratis semacam ini agak berat. Kan pasti di Jakarta kita butuh dana, apapun butuh dana ya. Nah, tapi alhamdulillah karena saya punya prinsip, Habib, intan surullah yansurkum. Allah. Itu saja semangatnya. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Itu Allah. yang membuat saya tidak berpikir panjang. Pokoknya kegiatan dulu. Nanti di perjalanan pasti Allah memberikan jalan untuk dimudahkan. Masya Allah. Ikhwan akhwat yang berada di daerah mana ini, kayak Cilincing ini ya? Di Tanjung Priok ini. Tanjung Priok ini ya. Jadi, barangkali bisa nengok ke sini ya, ya. Bisa lihat-lihat sekitar, Masya Allah. Di tengah hiruk pikuk, di tengah barangkali pelabuhan, kesibukan pelabuhan, Masya Allah ada pesantren di sini. Awalnya gimana Kiai? Jadi Habibana, saya itu lulus dari pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kemudian diberi amanat oleh guru. Yang terpenting kamu ngajar. Abah saya itu berpesan begitu. Saya nggak mau tahu kamu itu punya uang, nggak punya uang, punya rumah atau nggak punya rumah, punya mobil atau nggak punya mobil. Saya nggak mau tahu itu. Yang saya mau tahu kamu ngajar atau tidak. Karena Abah bilang kamu itu saya mondokkan agar bermanfaat ilmunya. Maka itulah yang menjadi semangat saya. Lah tentu karena saya ini bukan pegawai negeri, saya ini santri, maka saya harus kreatif. Bagaimana sekiranya anfa'uhum linnas, kan begitu kan? Betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, maka saya mau anfa di mana? Mau manfaat yang mana? Mau ngasih duit nggak punya. Maka saya berpikir sederhana, sekarang apa? Saya jawab, saya punya ilmu. Dari pesantren
15 tahun lebih ada di pesantren, tentu ada amanat ilmu dari para kiai, para guru untuk tersampaikan. Maka konsepnya ya pesantren ini. Akhirnya singkat cerita, ya lahan nggak punya kan? Dimulai dari mana? Maka saya punya prinsip Sayyidul Qaum Khatimuhum. Menghadam lah, mengabdi. Tidak berorientasi kepada uang, berorientasi kepada bagaimana kita memberi, bagaimana kita mengabdi. Ya, kalau saya itu memaknai iyyaka na'budu. Na'budu dulu gitu. Mengabdi dulu. Baru nanti wa iyyaka nasta'in. Baru minta tolong. Minta tolong kepada Allah itu. Jadi jangan dibalik, belum apa-apa saya dapat apa nanti. Ya, itu namanya bukan pejuang, Habib. Nggak ada penghambaan udah minta tolong ya. Mana penghambaan? Penghambaan dulu, baru kita akan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian saya diaplikasikan dengan kegiatan masjid, ya anak-anak mengaji dari 1, 2 dan seterusnya berkembang. Masya Allah, Masya Allah. Itu Habibana. Jazakallah khair. Ikhwan akhwat, ini mohon dimaafkan, ini kita sambil berada di tengah-tengah pengajian anak-anak ya. Barangkali bisa dilihat nanti ikhwan akhwat yang berada di Jakarta Utara. Boleh mampir ke sini, boleh silakan. Ya. Masya Malah Allah. saya senang bisa silaturahim. Bisa di search ya, Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Al-Misbah. Di Khanafat yang punya anak boleh sambil ngaji di sini. Iya. Dan juga dibantu. Ini anak gratis semua gitu? Gratis. Ajib. Tapi bahasa gratis itu ya ditekan lah. Istilah saya karena pada pelaksanaannya istilah gratis ya tidak. Karena bagaimanapun juga kita harus mempunyai dana yang cukup untuk itu. Betul. Masya Allah. Tadi kita bahas, ya, ini dari sekian ratus santri semuanya digratiskan Kiai ya? Ya alhamdulillah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalimat gratis itu pada praktek dengan para santri ya. Tentu kita mengadakan kegiatan semua pakai biaya. Karena itu saya siasati tidak berorientasi kepada wali santri. Tapi kepada orang yang mau membantu ya silakan. Kalau wali santri mau infak, saya sebut infak saja. Jadi kalau infak itu kan tidak terbatas. Betul. Mau berapapun, betul. Tidak ditagih. Nah memang ini sesuai kemampuan lah ya. Ya sesuai kemampuan. Memang idealnya sebuah lembaga pendidikan harus terukur anggarannya. Namun karena kita berorientasi kepada realitas masyarakat. Di Tanjung Priok kan tidak identik dengan orang yang berada ya. Betul. Maka mau mengaji sudah senang Habib. Sudah syukur mereka. Demikian. Benar-benar Masya Allah. Ya. Kenapa di sini Kiai? Ini kan daerah, ibaratnya daerah sibuk ya. Kita ada di kesini aja balap-balapan sama tronton. Kurang lebih di tengah Jakarta Utara apalagi terkenal keras. Itu kenapa harus di sini Kiai? Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, kita ini berorientasi kepada apa yang ada. Nah, saya kemudian berkeluarga di tempat ini, kemudian berpikir di sini ini harus ada pusat kegiatan ilmu. Masyarakat itu akan berubah kalau dia punya keinginan. Kemudian keinginan itu akan muncul kalau dia punya pengetahuan. Kalau saya mengatakan kudrot, irodat, ilmu. Jadi kalau orang sudah punya ilmu, ada keinginan. Kalau orang punya keinginan, akan punya tindakan. Maka masyarakat mau dirubah misalnya. Oke, itu sebuah idealisme. Sebuah keinginan. Tapi merubah dari mana? Merubah mau bagaimana? Mau bagaimana kita? Benar. Maka saya berpikir perubahan itu terjadi kalau mereka punya keinginan atau kehendak ya. Maka kemudian saya simpulkan harus nasrul ilmi. Masyarakat diedukasi, diberi ilmu. Nah, ilmu tentang iman, Islam, ihsan itu yang paling pokok kan. Kemudian diterjemah dengan kegiatan-kegiatan dan mata pelajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini nih menariknya saya ajarkan kepada mereka itu Habib surat Tabarok. Jadi saya sebut pesantren ini identik dengan ahli tabarok dan sholat berjamaah. Ajib. Kalau Habib tadi lihat orang banyak ya, seperti sholat Jumat. Betul. Nggak nyangka mohon maaf,
di daerah yang hiruk pikuk gini orang begitu himmah, begitu semangat sholatnya di jamaah di masjid semua, Masya Allah. Jadi ini karena memang saya punya konsep pesantren ini ahli surat tabarok, ahli sholat berjamaah. Karena surat tabarok, surat al-muluk nih Habib. Saya berpikir bahwa kalau orang itu ahli tabarok, insya Allah hidupnya barokah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Jadi kalimat tabarok itu anak-anak santri harus hafal. Habib bisa tes lah, hafal mereka itu. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu. Kenapa? Besok di akhirat kira-kira atau di kubur ya, itu biar menyelamatkan lah. Nah, kalau di dunia membawa keberkahan kepada kehidupan, kemudian di kuburan ini penting lah. Karena kita tahu bahwasanya surat Tabarok itu disebut dengan surat munjiat, tunji qari'aha min adzabil qabri. Akan menyelamatkan pembacanya atau yang menghafalkan dari adab kubur. Ini yang menjadi semangat saya. Jadi berhenti dari sini, kalau nggak alim ya intinya bisa sholat, hafal Tabarok ya, buat modal lah. Minimal semangat sholat jamaah. Ya, sholat. Setelah itu mereka pingin alim, monggo silakan pindah pesantren yang lain yang lebih spesifik keilmuannya. Masya Allah. Di sini kan Tanjung Priok pusat industri, pusat orang kerja. Jadi orang-orang pekerja itu berkumpul di titik ini dan mereka harus mendapatkan ilmu pengetahuan. Iya. Bayangkan kalau tidak dikasih ilmu. Iya. Artinya menarik di saat pesantren-pesantren itu mendirikan di tempat yang sejuk, terisolasi, tempat ya maksudnya terpisah lah dari hiruk pikuk. Ini Kiai mendirikan pesantren justru di tengah hiruk pikuk itu ada ya, dan memang perlu itu ya, perlu di tengah-tengah masyarakat yang sibuk kerja ada satu cahaya begitu di tengah-tengah. Kira-kira demikian. Jadi cara berpikir saya sederhana seperti itu, bahwa apa yang ada di masyarakat itu ya kita hidupkan. Saya ingat dengan Kiai Maimun Zubair. Pesantren beliau di sarang itu ya berbasis masyarakat, berbaur gitu. Atau juga di Dalwa ya, di Raci itu. Awalnya juga berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Dan saya berpikir ya Kiai kalau punya basis masyarakat insya Allah kuat. Nah, itu yang membedakan antara pendidikan pesantren yang tradisional dengan pendidikan umum. Karena pesantren itu ya ada kiainya, ada masjidnya, ada santrinya, ada masyarakat yang mendukung. Nah, itu kemudian menjadi istilah Habib tadi, bi'ah, lingkungan yang mendukung. Dan dari lingkungan ini akan menjadi sebuah lingkungan yang lebih besar lagi nanti. Dan berasal dari Korea ya, kemudian menjadi baldatun nanti, thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi konsepnya saya berpikir ya global awalnya. Berpikir bagaimana memperbaiki masyarakat sedunia. Tapi kan harus ada tindakan lokal. Tindakannya lokal. Benar. Tindakan lokal apa? Yang ngajar anak Iqra. Ajarin mereka tauhid. Abdau bismillahi warahmani wabirrahimi daimil ihsan. Diajarin bagaimana cara menghormat kepada ulama, menghormat kepada habaib. Itu ya harus dibangun lah, Habib. Nah, kalau mereka nggak dididik kan mereka nggak tahu harus ngapain di dunia ini. Nah, inilah kemudian biar saya tidak menghabiskan umur, saya ada di Tanjung Priok, berangkat dari Priok. Ini di Jakarta Utara, ini biasanya katanya orang Jakarta, semua hal diutarakan. Semua dikeluarin. Ya dikeluarkan dari utara. Kan selalu begini. Kalau saya ketemu sama Habib, saya utarakan kepada Habib. Nggak ada yang dibaratkan. Benar. Jadi persoalan-persoalan biasanya muncul dari utara itu. Benar. Kiai Ma'ruf Amin itu kan dari utara, Jakarta Utara, itu tetangga kita. Oh iya. Ajib, Masya Allah. Benar ya Kiai, benar. Tadi tuh perlu digarisbawahi. Berpikir global, bertindak lokal. Dalam artinya kita punya mimpi besar, punya keinginan yang besar, punya pola pikir yang besar, tapi yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan dulu. Yang bisa kita lakukan. Jadi Rasulullah menyampaikan dengan begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling memberi manfaat. Ya, sedangkan kita ini kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi masing-masing manusia itu sama Allah diberi kemampuan khusus lah. Yang dokter ya monggo memberi manfaat dengan kedokterannya. Betul.
Yang kaya memberi manfaat dengan hartanya. Nah, sekarang Kiai Misbah. Kiai Misbah mau memberi manfaat apa? Dokter bukan, kaya enggak misalnya. Ilmu ada, ya ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Dan besok ini kan kita masuk surga kan sesuai dengan ya 5 khuliqolah tadi. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai apa? Ayo kita berperan optimal di sana. Anjir. Gak usah nunggu jadi Habib lah. Benar. Walaupun surbannya melebihi Habib ini. Masya Allah. Masya Allah. Tapi begini ya soal ingin saya sampaikan bahwa di tradisi pesantren itu hormat kepada habaib itu adalah sebuah ajaran Habib. Oh, Masya Allah. Misalnya saya mengatakan Habib, kalau biasanya yang masih muda di tradisi kami dipanggil Ye ya. Iya. Ya. Tapi panggilan hormat. Dan penghormatan kami kepada para habaib, kepada ulama yang sudah ada ajarannya ya, tidak akan mengurangi derajat kami, enggak. Betul. Bukan sikap inferior atau rendah diri, enggak. Memang ajaran begitu. Toh demikian habaib enggak pernah ngelarang saya jadi kiai kok. Betul, Masya Allah. Jadi Masya Allah. Habib punya makom sendiri, kiai punya tempat tersendiri, dan kita memang diajarkan untuk itu. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah Kiai diangkat derajatnya karena Amin. menghormati para lain. Masya Allah, jazakumullah khairan jazak Kiai. Kiai, begini Kiai ya, Jakarta Utara ini kan memang terkenal keras. Ya. Gitu. Jakarta Utara orang sudah tahu itulah, Ya. terkenal keras, terkenal. Masya Allah lah, tantangannya apa Kiai berdakwah di tengah-tengah hiruk pikuk ini? Saya punya prinsip begini, bahwa al-jahiliyatu adat kama kanat. Kebodohan itu terus akan ada dalam setiap kurun dan waktu. Maka sebagai manusia, Anda, saya, Habib, ya harus menempatkan diri untuk menghilangkan kebodohan itu. Karena itu saya semangatnya nawaitu ta'allum wa ta'lim, mengajar dan belajar. Untuk apa? Untuk meninggikan agama Islam dan menghilangkan kebodohan. Nah, karena itu kewajiban kita ini. Apalagi saya sebagai alumni pondok pesantren mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Karena faktanya orang harus diperintahkan sholat. Orang ada yang berbuat maksiat misalnya. Nah, kita sepakat bahwasanya kalau ada hal semacam itu fal yughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan lisanmu, kalau tidak bisa dengan hatimu, kan begitu. Itu perintah. Maka aplikasinya kemudian saya sebagai hambanya Allah di muka bumi ini di titik Tanjung Priok, maka harus mengaplikasikan itu. Izalatul jahli, menghilangkan kebodohan di tengah masyarakat, sehingga nanti kalau sudah kebodohan itu mengikis sedikit demi sedikit, maka timbul kesadaran dan timbul perbaikan. Islahul ummah. Jadi tugas kita kan begitu kan. Islahul ummah, memperbaiki umat, baik agamanya, baik ekonominya, baik kebudayaannya. Nah, itu harus selalu menjadi semangat. Maka aplikasinya, kalau saya ya pesantren, mau bikin yang lain agak susah saya. Mohon maaf. Silakan yang bikin fakultas, zawiyah, majelis taklim, itu silakan. Kan sesuai dengan anunya ya. 5 khuliqolahnya Allah ciptakan seperti apa, jalan. Kalau saya karena lebih dekat dengan dunia pesantren, nyaman dengan itu. Masya Allah. Kalau minjem bahasa Quran, kullu ya'malu ala syakilati. Ala syakilat. Masya Allah. Setiap orang beramal sesuai dengan bentuknya, kapasitasnya. Masya Allah. Benar. Dan kita misalnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadapannya, kita ini punya jawaban. Kamu ngapain Misbah hidup di dunia? Sebagai hamba Allah, kamu ngapain? Memberi manfaat apa? Ya, kira-kira saya jawab, saya ngajar ya Allah. Saya ingin masuk surga, dapat rahmatmu dengan ngajar. Kira-kira begitu. Benar. Nah, ini saya tidak menutup kemungkinan orang lain kan bisa memberi manfaat dengan syakilatihnya, ya, kapasitas dan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Demikian Habib. Insyaallah. Oke. Ujian terberat jadi pendai, Kiai kan udah sekian tahun ya. Sejak tahun berapa Kiai? Kalau boleh tahu. Kita ada di sini sejak tahun 99 Habib.
Masih barangkali udah 23 tahunan ya. Ya, 23 tahun. Dan ujian terberatnya apa, Kiai? tentu namanya manusia ya. Ada suka dan tidak suka. Betul. Jangankan saya, Afwan, maaf. ya. Jangankan saya. Nabi Muhammad SAW bagaimana kan? Apalagi sekelas saya yang banyak salah ini. Maka dalam hal ini saya punya prinsip. Kalau itu sebuah kebenaran, maka yakinkan sebuah kebenaran. Imshi fi thoriqillah. Berjalanlah kamu dengan prinsip itu. Ini ajaran Allah. Wala tubali ahadan. Jangan kau peduli siapapun. Fa inna likulli syai' muhibban wa mubghidha. Semua apa saja mesti ada pro dan kontra, suka dan tidak suka. Jangan bayangkan Habib bikin pesantren semua orang mendukung. Dan ya mohon maaf ini fakta ya. Likulli dzi nikmatin mahsud, biasa. Ada orang hasud, ada iri, biasa. Tapi prinsipnya tadi itu, lakukan. Karena pasti ada suka dan tidak suka. Nah, kalau di lingkungan ini, kalau kita berbicara mengeluh, wah tempatnya sempit, ya. Lahannya tidak ada. Betul. Ya. Nanti kalau Habib pindah ke Bogor, terlalu luas, tidak ada dana. Lah, kapan kita selesai mengeluh ini, Habib? Benar-benar, ya Allah. Maka ini fakta, kita di Tanjung Priok, tempatnya semacam ini, ya kumpul segala suku, Habib. Ada Bugis, ada Madura, ada Batak, kumpul di sini, Jawa. Jadi kalau di Betawi atau kita di Jawa jelas tradisi yang kita bangun Betawi. Kita bangun tradisi Jawa. Kita bangun tradisi misalnya Bugis, jelas kalau di daerah. Tapi kalau di daerah semacam Tanjung Priok ini ya macam-macam tradisi, baik budaya kesehariannya atau budaya keagamannya. Betul. Ya, saya kalau mimpin tahlil saja, tahlilnya Habib dengan tahlilnya Betawi, tahlilnya orang Madura beda semua ya, benar. Beda sedikit ya. Beda sedikit. Walaupun tidak esensial, tapi cara pendekatannya beda. Misalnya ada mulai afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada mulai dari qul huwallahu ahad, kan beda-beda. Betul. Tapi pada prinsipnya itu budaya tradisi tahlil itu kan niat ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Ala kulli hal semacam ini saja, ini ada tantangan. Bagaimana kita itu bisa menyampaikan dakwah secara baik. Dan saya punya prinsip para pemirsa. Dimanapun Anda berada, jangan mengancam. Jangan mengecam. Mengancam. Oh. Seorang muslim yang baik, al-muslim, man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanih. Muslim yang baik datang ke satu daerah, mau berdakwah, jangan mengancam. Jangan mengancam tokoh di sana. Di sana mungkin ada tokoh adat, ulama, ustadz yang sudah lama. Jangan diancam mereka. Sebaliknya dirangkul ya. Bahasanya demikian. Justru kita ingin menyampaikan saya ini adalah manfaat untuk Anda. Manfaat, bukan ancaman. Kira-kira lisan kita, gerak tubuh kita tidak mengancam. Kalau mengancam Habib, ya akan ada penolakan. Maka ayo kita punya prinsip tadi itu, memberi. Kalau Anda ingin masuk ke dalam sebuah wilayah, memberi. Apa yang bisa diberi, apa yang Anda punya. Itu mungkin tekniknya. Karena saya kan mulai Habib ya, bukan dari keturunan kemudian melanjutkan kegiatan, enggak, saya mulai dari titik ini. Kalau dari keturunan mungkin saya akan melanjutkan warisan abah saya di tempat ini. Jadi mulai dari nol di sini. Mulai dari nol. Allah. Ya barokahnya guru, barokahnya orang tua ya. Nah, kalau tanpa barokah guru dan orang tua, siapa kita? Demikian Habib. Masya Allah tadi itu. Imshi ala tariqillah wala tubali ahada. Masya Allah. Ini prinsip ini. Tapi yang namanya prinsip kita pakai ya dibentur sama angin, ombak, api dan sebagainya. Banyak orang yang mencemooh apa itu. Betul. Dan memang kita harus hati-hati karena orang hasud itu ya sesama profesi biasanya. Ya kita harus akui. Benar. Tukang ojek sesama tukang ojek.
Bener. Pedagang cabai sama dengan pedagang cabai kan begitu. Mohon maaf. Betul. Tapi kalau kiai, apakah ada hasud kepada kiai? Bisa ada. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Mohon maaf. Ini bukan dipelihara. Jangan sampai saya, kalau kiai saja kena hasud, apalagi orang awam ya Habib ya. Benar-benar ya Allah. Dalam hal ini tetap kita berpikir positif selalu, dan insya Allah kalau positif, berbuat baik, berpikir baik, insya Allah di sekeliling kita itu membawa kebaikan dan keberkahan. Kadang beda pendapat, yang paling gede beda pendapatan. Kalau sudah mengenai pendapatan ini biasanya sudah nggak mikir saudara, kadang-kadang bisa jadi berantem. Gitu. Jadi saya terima kasih Habibana. Ditanyakan semacam ini harus teringat kembali kepada niat memang. Jadi niat mendirikan pesantren itu ya niat lillahi ta'ala. Kan saya dipesan sama kiai saya namanya Ki Abdul Alim, ini ada di sini. Ki Abdul Alim itu kiai, ya Ki Abdul Alim. Dilihat nanti ya. Beliau ini salah satu ulama yang warok ya. Saya tahu ahli tahajud, ahli hidupnya ngajar terus di pondok pesantren Sido gitu. Pernah memesan begini, Misbah, kalau kamu bikin majelis taklim pesantren karena Allah katanya. Ajib. Karena Allah. Jangan karena sebelah. Jangan karena orang lain. Kenapa Kiai? Loh, kalau karena orang sebelah, nanti kalau sebelahnya nggak ngapa-ngapain, kamu juga nggak ngapa-ngapain. Kalau sebelahnya tidur, kamu juga ikut tidur. Artinya jangan karena keadaan begitu ya? Iya, ya karena Allah. Karena Allah ya. Kalau begini, maka lillahi dama wattasola, wa maka li ghairillahi in qata'a wa fasola. Ini kalau saya carikan dalilnya itu. Maka lillah apa saja yang karena Allah dama, abadi, wattasola, dan berkelanjutan. Ajib. Wa maka li ghairillah, kalau kita enggak karena Allah, in qata'a wa fasola, putus ya, tidak berkelanjutan. Karena kalau bukan karena Allah ya kan fana. Fana, selesai ya selesai. Benar. Ya seperti tadi itu. Kenapa kamu bikin pesantren? Sana bikin juga. Kalau kenapa kamu sekarang diem? Lah sekarang sono nggak ada, sudah diem juga. Aduh, benar. Gimana kalau begitu? Itulah spirit yang kita jaga. Dan karena saya generasi pertama, rasanya kalau saya mengatakan lebih mudah sih. Yang agak berat itu kalau kita punya warisan dari abah gitu ya. Teruskan nak, kamu lanjutkan pesantren. Beban, sudah ada beban belakangnya. Tapi kalau saya tetap mengatakan ya bersyukur. Betul. Syukuri semua. Sekarang saya memulai syukur. Saya tidak punya beban masa lalu. Andai kan saya melanjutkan tradisi keilmuan dari abah atau siapa, ya syukur juga. Syukur juga. Saya punya modal gitu. Dua-duanya hidup itu enak kalau cara berpikirnya positif. Yang penting jangan nggak bersyukur ya. Kalau nggak bersyukur ya nggak selesai urusan nanti. Tadi benar tuh Kiai. Kadang-kadang yang membatasi kita tuh mindset kita. Tadi kan Kiai sampaikan, saya adanya di sini di tengah-tengah Pak. Ya saya bikin di sini. Ya. Kadang-kadang kita pikir beralasan, mencari-cari alasan tuh gampang Kiai. Iya. Mau bergerak, mau beramal, cari alasan. Saya kan bukan orang kaya, bisa dengan tenaga Kiai. Semua orang mau beralasan untuk maju bisa. Semua orang beralasan untuk tidak maju juga bisa. Dengan keadaan yang ada. Ya Allah. Ada orang masih muda mengatakan, saya nggak pantas maju, masih muda. Kalau sudah tua, ya, saya nggak bisa maju karena sudah tua. Harusnya kan dibalik, muda alhamdulillah, betul, saya masih kuat. Betul. Saya punya alasan untuk maju. Masya Allah. Kalau sudah tua mengatakan, saya punya. Masya Allah, Masya Allah. Begitulah kurang lebih ya, Masya Allah. Kita akan break sebentar ikhwan akhwat. Kita akan kembali sesaat lagi.
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di sahur bersama tokoh, bersama Kiai Haji Misbahul Munir, Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Pusat. Pusat. Masya Allah, Masya Allah. Wah, seru sekali tadi ketika jeda cerita-ceritanya. Saya bingung nih milih yang mana nih kayaknya. Kita mau ambil dari Kiai. Seperti lautan, banyak sekali pengalaman yang bisa diambil. Tapi saya tertarik dengan satu Kiai. Tadi Kiai cerita pentingnya kita punya sanad ilmu. Saya mau tahu dulu latar belakang Kiai dulu pesantren di mana Kiai? Saya di pesantren Sidogiri. Sidogiri itu di Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu pesantren tertua ya. Karena sekarang sudah 280 sekian tahun. Di pesantren yang sudah cukup tua dan masih bertahan. Saya ngaji di sana mulai dari abah ibu saya ngaji di sana, dan termasuk saya lebih daripada ya 10 tahun 12 tahun lebih lah. Allah, lama juga ya. Termasuk yang pernah mengisi di Rasil cukup terkenang di pendengar Kiai Syukron Makmun di situ. Kiai Syukron. Itu senior itu. Senior Kiai ya. Apa sangkatan Kiai? Wah, bukan. Beliau ini senior. Senior ya. Sudah melahirkan banyak ulama ya. Masya Allah, Masya Allah. Kiai tokoh di Jakarta khususnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya itu sanad keilmunya ke sana. Aji. Jadi kalau Habib ingin tahu dari mana keilmuan Kiai Misbah, ya, dari Sidogiri. Masya Allah. Barangkali konakat bisa dilihat ini banyak ada guru-guru. Ini saking hormatnya barangkali, saking rindunya kayak dengan guru-guru. Ya. Ada guru saya tuh, Habib Umar, guru kita. Itu Masya guru Allah. Kita semua ya. Masya Allah. Jadi saya ingin meneguhkan bahwasanya sanad keilmuan itu penting. Sanad keilmuan. Artinya sanad itu Anda ambil dari mana ilmu itu? Gurunya siapa? Nah, kalau kita mengacu kepada Rasulullah ya pasti ke sana lah. Betul. Ujung daripada segala ilmu dan kebaikan Rasulullah. Betul. Terus pertanyaannya lewat siapa? Kalau Anda nggak bisa menjawab ya repot. Jadi Habibana berbicara tentang sanad ya. Sanad itu adalah ketersambungan ilmu kita. Ini penting karena ada sebuah ungkapan begini, al-isnad minad din. Al-isnad minad din. Ya, sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad, kok andaikan tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, niscaya orang akan berbicara agama semau-maunya. Aji. Ya iya. Betul. Apalagi zaman sekarang. Betul. Zaman sosmed. Betul. Medianya cukup YouTube, cukup Facebook, pakai serban, hafal ayat, satu ayat, hadis satu hadis, sudah. Teriak-teriak, ditulis Kiai sendiri. Dari mana? Syekhnya Syekh Google. Syekh Google ya. Syekh Google. Ya itu yang saya maksudkan dengan pentingnya kita itu bersanad. Betul, betul. Nah, saya itu di satu sisi misalnya ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dai bersertifikat. Nah, ini saya di Komisi Dakwah itu. Dai bersertifikat. Memang penting itu. Nah, kalau dai sembarangan saja ngomong ya tidak ada sertifikat, itu ngeri juga. Benar, benar. Misalnya kalau Habib, oh saya ngaji di sini, di Habib Umar, jelas kan? Mesti ada catatannya, ada historinya. Gitu. Itu bagian daripada yang disebut dengan sanad itu para jemaah. Ini beda, Habib. Bedanya kalau kita ngaji atau menyampaikan ilmu agama, jelas. Nah, ketersambungannya itu. Apalagi kalau tradisi pesantren nih. Kalau pesantren itu kalau mau ngaji masih Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa khususon ila jami masyaikhina misalnya. Kita khususkan kepada seluruh guru-guru kita. Itu sebenarnya apa maksudnya? Ingin menyambungkan ruh kita. Beda loh Habib. Beda kalau kita sekedar bisa pidato, bisa ceramah, bisa baca kitab, langsung qala ta'ala qala Rasulullah. Dari mana? Dan nyampainya ke kita ini panas ada. Ada yang sejuk ada. Nah, karena itulah saya mengatakan sanad itu penting. Dan kalau mau mengaji tetap tradisinya kalau di pesantren itu dimulai dengan Fatihah. Mari kita baca Fatihah dikhususkan kepada guru-guru kita. Tujuannya agar ilmu kita ini manis.
Betul. sampainya kepada masyarakat. Betul. Lah, dan ditutup nanti biasanya di pesantren itu para pemirsa kalau ngaji nih Habib. Ditutup setelah baca kitab qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani amin. Itu maksudnya apa? Kita baca kitab semoga kita mendapat barokah ilmu daripada muallif. Pengarang daripada kitab ini. Terakhir nanti ditutup dengan wallahu a'lam bis-shawab. Itu artinya Allah yang Maha tahu dengan kebenaran segala sesuatu. Itu tradisi kiai. Ketawaduan. Karena al-haqqu mir rabbik. Jadi kebenaran hakiki itu dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan asumsinya ini kebenaran. Tapi kita tutup takut itu ada yang salah Habib. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu ketawaduan kiai walaupun kita sudah istilahnya hati-hati ya, baca kitabnya juga hati-hati. Malah kalau di pesantren itu harkat itu sangat penting. Bismillahi misalnya qolal muallifu, jadi nggak dimatiin kalau qolal muallif itu di pesantren nggak begitu. Qolal muallifu rahimahullahu taala, jadi hu-nya itu dibaca rahimahu, sopo Allah itu jadi fa'il. Lah inilah mengapa kemudian pesantren kuat di Indonesia melahirkan para ulama. Kalau Buya siapa namanya ya, pemimpin Muhammadiyah itu, Buya Hamka. Ya, Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu pernah menyampaikan al-pesantrenu imadul Islam di Indonesia. Jadi Buya Hamka ya, tokoh Muhammadiyah. Al-pesantrenu, pesantren itu imadul Islam di Indonesia. Imad itu artinya tonggak, penyangga daripada Islam di Indonesia. Fakta ini Habib. Kiai-kiai, para ulama-ulama lahir dari pesantren. Betul. Karena di pesantren itu memang bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga ada nuansa spiritual. Kalau saya di sini masih ada tradisi zikir atau gerak batin, kalau saya menyebutkan gerak batin Habib. Gerak batin itu maksudnya kalau kita mau mengaji masih ada zikir sebelumnya. Dan itu rasa ke kita, rasa ke masyarakat beda. Kalau di Pondok Pesantren Sidogiri, di mana saya besar di sana, itu ba'da maghrib sholawat. Astagfirullah, innahu kana ghafara. Itu seperti suara lebah ribuan itu. Habis itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sampai isya. Ribuan orang. Tidak hanya belajar kitab fikih, kitab tauhid, enggak begitu. Lah itulah rahasia kemudian mengapa kemudian pesantren itu menjadi manis ilmunya, menjadi kekuatan Islam di Indonesia. Dan saya mengadopsi ya di kampung kita di mana kita besar, membesarkan keluarga, anak-anak di sini. Itu Habib. Masya Allah. Ya tadi Kiai cerita juga Kiai aktif di Allahumma sholli Muhammad Rabitoh Ma'ahid Islamiyah ya. Ya, gitu. Masya Allah. Jadi ini adalah asosiasi Persatuan Pondok Pesantren se-DKI khususnya. Di tingkat pusat namanya RMI Pusat PBNU. Saya ada di dalam RMI di Jakarta ya. Ini memang untuk Kalimatun Sawa. Ya, ini mengikat pondok-pondok pesantren, ketersambungannya, kitab-kitabnya, ideologinya, dan mengorganisir ya bagaimana penguatan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu kuat, saya katakan di Indonesia. Dan pengamalannya ya di Indonesia. Betul. Mohon maaf, kita harus bersyukur ada di Indonesia. Mau bikin pesantren gampang lebih. Bener. Kalau sampean bikin pesantren di Malaysia susah. Karena banyak yang butuh ya kayak di Indonesia. Kalau di Saudi nggak gampang. Betul. Mau jadi ustadz di sini mudah loh ya. Betul. Mudah. Malah saya bilang tadi cukup dengan hafal ayat satu hadis itu. Sudah ceramah di YouTube itu. Ya, kalau vlog-vlog banyak lah itu yang saya maksudkan penting kita itu sanad itu. Dan sekali lagi karena saya berbasis pesantren, memang faktanya itu banyak ulama-ulama lahir dari pesantren. Ajib, masya Allah. Alangkah indahnya Kiai kalau pesantren punya sinergi, punya satu wadah sehingga saling bekerja sama ya. Ya seperti tadi. Wal birri wat taqwa kayak tadi.
Dan saya pesan kepada para pemirsa sebelum kita ini berpisah ya Habib ya, bahwa ayolah kita ini berkarya, berbuat ya, dengan kapasitas dan kemampuan kita. Karena Habib menyampaikan tadi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing Allah ciptakan sesuai dengan bentuknya. Allah itu masing-masing. Ada orang yang punya kemampuan bisa menghitung, bisa membaca syair, macam-macam lah kemampuan. Betul. Ada insinyur, ada kiai, ada ustadz, ada dokter dan sebagainya. Ayo para pemirsa dimanapun saja berada, prinsipnya memberi manfaat dengan bidang masing-masing. Ada sebuah ungkapan yang meresap ke dalam jiwa saya dan mungkin bisa saya sampaikan kepada para jemaah. Waladatka ummuka ya bana adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Waladatka ummuka, ibumu melahirkanmu dengan keadaan menangis. Menangis kan? Nangis capek, lelah. Yang menangis Habib. Kita benar. Saya menangis. Benar. Menangis kita. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sedangkan manusia, ibumu, bapakmu, kakekmu, nenekmu, bibimu, pamanmu Tertawa. senang. Sudah lahir, Habib sudah lahir, Misbah sudah lahir. Belum ada nama itu. Betul. Senang semua. Mari jangan sampai kita ditertawakan dua kali. Nanti kalau saya dengan Habib mati, fajhad li nafsika an takuna idza bakau. Ketika mereka menangisi kita karena kepergian kita itu pergi meninggalkan dunia ini dengan keadaan tertawa. Kalau dulu kita hadir menangis, kita pergi dengan keadaan tersenyum. Dan mereka yang mentertawakan kita harus menangis. Karena kita telah memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Masya Allah. Demikian sekali Kiai. Tentu orang akan menangisi kita kalau kita punya jasa ke mereka, kalau kita punya bekas, kalau kita punya peninggalan yang baik ke mereka ya. Kalau kita punya hutang juga kadang-kadang nangis. Aduh, gak bayar nih orangnya udah mati duluan. Jangan-jangan kita, mohon maaf, ditertawakan dua kali. Gara-gara kita hidupnya jadi biang kerok. Na'udzubillah. Mati, syukurin. Ya Allah. Sudah sepi, sudah nggak ada masalah, udah. Ketawa mereka. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita itu ditertawakan dua kali. Dulu lahir ditertawakan, mati ditertawakan, disyukurin orang. Na'udzubillah. Insyaallah. Terakhir barangkali Kiai bisa menutup dengan doa sekaligus Fatihah buat para guru-guru kita yang sudah mengajar. Terima kasih Habibana. Jadi mari kita bersama-sama dalam kesempatan yang luar biasa ini kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar supaya Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Amin. Ya, untuk kita, untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat dimanapun saja berada. Amin. Kita juga memohon kepada Allah kekuatan iman dan Islam. Amin. Nah, jika kita akan membaca Al-Fatihah nih Habib ya, kita kirimkan kepada para masyayikh, kepada guru-guru kita yang telah berjasa memberi ilmu kepada kita mulai awal sampai akhir. Annallahu yaghfiru dzunubahum wa nawwarallahu dharihahum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih Habib. Jadi cukup dengan Fatihah. Masya Allah. Fatihah itu 5 quriat lah. Ajib. Kalau kita niatin apa, insya Allah terkabul dengan barokah Al-Fatihah. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah khairan jazaki atas ilmunya, sharingnya, pengalamannya. Masya Allah, kita belajar banyak hari ini. Terima kasih juga buat kita yang di sini disuguhi macam-macam ini. Masya Allah, sampai nggak enak sama Kiai. Makasih. Juga terakhir doanya. Kita doa sekarang diaminkan waktu sahur sama ikhwan akhwat. Masya Allah. Baik. Insya Allah makbul Kiai. Amin, doa waktu sahur kan salah satu yang makbul. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Amin. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Allah. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Amin. Wa qarabatin lana fi dinina. Ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami
wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, wa ahlana dan keluarga kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu, orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami. Wali walidaina dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim ya Allah. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkailah ya Allah kami selama di bulan Ramadan. Berikan kepada kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah selama di bulan Ramadan, dan berikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan jazak Kiai. Sama-sama. Jazakallah, minta maaf Kiai kalau kita ada kesalahan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Selamat berpuasa untuk hari ini. Saya Salkaf, ada Neja, ada Agus, dan juga ada Edo. Masya Allah, di meja operator ada Anis Mualim dan juga Yusuf Subangkit. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.